Halo, Assalamualaikum. Nama saya Indah Puan Maharani. Saya berasal dari SMA Negeri 9 Kota Jambi. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang GATT dan WTO. Sebelum itu, apa sih GATT itu? GATT merupakan sebuah organisasi yang mengurusi perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan di Jenewa, Swiss. GATT didirikan pada tahun 1947 yang didirikan untuk menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan berdasarkan traktat atau perjanjian multilateral. GATT dibentuk untuk mengurusi perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan. Apa saja sih tujuan GATT itu? Tujuan GATT yang pertama, untuk meningkatkan taraf hidup umat manusia. Yang kedua, untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, untuk meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang. Yang keempat, yaitu untuk meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia. Sehingga GATT menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan. Selanjutnya, apa sih fungsi GATT? Fungsi GATT yang pertama, untuk memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan internasional. Yang kedua, sebagai suatu wadah perundingan perdagangan dan diupayakan agar praktek perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu liberalisasi perdagangan. Dan yang terakhir, untuk mengupayakan agar aturan atau praktek perdagangan menjadi lebih jelas. Prinsip GATT yang pertama yaitu ada prinsip Most Favored Nation atau disingkat dengan MFN. Yang kedua ada prinsip National Treatment. Yang ketiga ada prinsip larangan restriksi kuantitatif. Yang keempat ada prinsip perlindungan melalui tarif. Yang kelima ada prinsip resiprositas. Yang keenam ada prinsip perlakuan khusus bagi negara berkembang. Dan yang terakhir ada prinsip transparansi. Selanjutnya kita masuk ke WTO. WTO didirikan berawal dari putaran Uruguay 1986 sampai 1994 serta perundingan-perundingan sebelumnya yang semuanya di bawah GATT. Dalam artian, WTO ini merupakan kelanjutan dari GATT yang dibentuk pada tahun 1947. WTO terdiri dari 160 negara anggota dengan 24 negara pengamat di Jenewa, Swiss. WTO baru disahkan sebagai Organisasi Perdagangan Dunia pada 1 Januari 1995. Apa saja sih struktur organisasi WTO? Yang pertama ada konferensi tingkat menteri, yang kedua ada Dewan Umum, yang ketiga ada Dewan Perdagangan Barang, yang keempat ada Dewan Perdagangan Jasa, yang kelima ada Dewan Aspek Dagang dan Intelektual, dan yang terakhir ada Badan Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya, tujuan WTO yang pertama untuk mendorong perdagangan bebas dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan. Yang kedua, ada menyediakan forum perundingan perdagangan internasional. Yang ketiga, untuk menyelesaikan sengketa dagang. Yang keempat, untuk memantau kebijakan perdagangan di negara-negara anggota. Selanjutnya, tujuan hukum perdagangan internasional yang pertama adalah mencapai perdagangan internasional yang stabil. Yang kedua, meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang ketiga, mengembangkan sistem perdagangan multilateral. Yang keempat, meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia. Indonesia dan WTO melakukan perjanjian pada tahun 1994, yaitu tepatnya pada tanggal 2 November. Nah, di sini merupakan isu-isu konkret WTO di berbagai bidang di berbagai bidang yang merupakan perjuangan bangsa Indonesia juga. Yang pertama itu dalam bidang pertanian, Indonesia memperjuangkan penurunan tarif atas produk pertanian
memperhatikan kepentingan negara berkembang dan tidak semata-mata menekankan pembukaan pasar. Dalam bidang peraturan, Indonesia menginginkan berbagai persetujuan tersebut diperbaiki dengan mempertimbangkan kepentingan negara berkembang dalam rangka akses pasar dan perlindungan domestik. Dalam bidang jasa, Indonesia berpandangan bahwa proses liberalisasi jasa sebaiknya dilakukan secara bertahap, seiring dengan pemberdayaan dan penguatan industri jasa modal. Dalam bidang kesehatan masyarakat, lisensi wajib tidak diterapkan atas produksi obat-obatan. Meskipun demikian, perlu ada pengawasan dalam pelaksanaannya untuk negara-negara berkembang yang ingin memproduksi obat-obatan, supaya mereka tidak melanggar karena adanya kelonggaran yang diberikan. Kemudian dalam bidang investasi, Indonesia berpendapat bahwa mengembangkan industri dan pertumbuhan sektor real HAMS didorong oleh pertumbuhan investasi yang signifikan. Dalam bidang lingkungan, Indonesia berkeinginan agar kebijakan lingkungan tidak diatur oleh WTO karena mensyaratkan standar yang tinggi terhadap akses pasar produk negara berkembang. Itulah penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.